menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Terekam ekspresi hakim kasus korupsi Tom Lembong saat membacakan vonis pada Jumat 18 Juli. Ketua Majelis Hakim Denny Arsan Fatrika membacakan vonis Tom Lembong di ruang sidang Muhammad Hatta Ali, PN Tipikor, Jakarta Pusat. Tom Lembong dinyatakan bersalah atas kasus korupsi gula saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Tom Lembong dikenakan 4 tahun 6 bulan penjara. Meski dijatuhi hukuman lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 7 tahun penjara, para pengunjung sidang terlihat tidak puas dengan putusan hakim. Pengunjung sidang bersorak saat hakim membacakan vonis Tom Lembong. Meski mendapatkan sorakan, tidak seperti hakim lainnya. Yang Mulia Denny terlihat tampak pasrah. Suaranya saat membacakan vonis juga terdengar cukup pelan dan tidak terdengar lugas. Denny tetap membacakan vonis hingga akhir, yakni hukuman pidana 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 750 juta rupiah, dan apabila denda tidak dibayar maka ditambah kurungan 6 bulan penjara. Ketukan palu hakim juga terlihat cukup pelan. Bahkan saat di akhir sidang, ketika majelis hakim membacakan nama-nama hakim yang terlibat, penonton terus bersorak. Denny pun hanya memperingatkan pengunjung sidang agar tenang. Mengadili. Satu, menyatakan terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut. 4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti. Terhadap barang bukti dokumen yang diberi tanda A1 berupa 1 bundel fotokopi surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian perihal rekomendasi IP Raw Sugar atas nama PT Sugar Labintang, sampai dengan barang bukti QQQ1 berupa 1 lembar fotokopi surat nota dinas nomor 24 Daglu, dan barang bukti elektronik yang diberi tanda A1 sampai dengan barang bukti elektronik W2. Seluruhnya barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Tony Wijaya Eng. Terhadap barang bukti elektronik berupa 1 unit komputer tablet merek Apple jenis iPad Pro warna silver model number A2837 dalam kondisi terkunci. 2 unit laptop merek Apple warna silver model number A2681 dalam kondisi terkunci. Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa melalui penasihat hukumnya. 6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 oleh kami Denny Arsan Fatrika SMH selaku Hakim Ketua Majelis, Purwanto S. Abdullah SMH dan Hakim ad hoc Alfi Setiawan SMH masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Jumat tanggal 18 Juli 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dengan dibantu oleh Saudara Prastiwi Adi Juyanti SMH Panitia Pengganti dengan dihadiri oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, diucapkan di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Baik, demikian terdakwa, putusan atas diri saudara sudah dibacakan. Tolong tertib. Putusan mana yang menurut majelis adalah yang terbaik, ya. Namun demikian adalah hak terdakwa untuk menentukan sikapnya terhadap putusan tersebut, apakah menerima,
menolak dengan mengajukan banding atau pikir-pikir? Silakan saudara untuk konsultasi dengan tim penasihat hukum. Atau sudah ada sikap? Yang mulia, tentunya kami butuh waktu untuk berunding dengan penasihat hukum kami. Baik, demikian. Kalau gitu pikir-pikir, kami anggap demikian ya, karena belum menentukan sikap. Demikian pula penuntut umum, karena jabatannya memiliki hak yang sama terkait dengan putusan, bagaimana sikap saudara? Kami juga akan pikir-pikir untuk mempertimbangkan putusan tersebut. Baik, dengan demikian dengan telah dibacakannya putusan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong, maka sidang pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.